Kohaku, Sowa, Sanke. Nama-nama ini pasti gak asing kan di dunia koi? Tapi tahu nggak sih, di balik popularitas ketiganya ada jenis-jenis koi lain yang sering banget disepelekan. Padahal kalau kamu tahu lebih dekat, mereka ini gak kalah cantik loh. Bahkan bisa dibilang punya daya tarik yang unik dan gak bisa ditiru sama jenis populer. Nah, di video kali ini Sis Agro bakal bahas beberapa koi yang underrated alias jarang banget diomongin, tapi punya pesona yang gak kalah dari trio koi yang populer tadi. Jadi simak video ini sampai habis ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu Susui. Susui adalah jenis koi doitsu yang artinya hampir nggak punya sisik di badannya. Cuma ada garis sisik rapi di sepanjang punggungnya dari kepala sampai ekornya. Simetris dan sangat artistik. Warna dasarnya biru muda atau biru kehijauan dengan semburat oranye cerah di bagian insan dan siripnya. Kesan minimalisnya itu tuh bikin koi ini terlihat elegan banget. Kayak ikan yang keluar dari lukisan Jepang gak sih? Yang bikin Susui spesial selain warnanya yang adem adalah pola tubuhnya yang clean dan teratur. Bener-bener cocok buat kamu yang suka koi dengan kesan simple tapi mewah. Dan satu lagi nih, semakin dewasa warna biru Susui bisa makin tajam. Jadi koi ini bisa jadi investasi jangka panjang buat keindahan kolammu. Selanjutnya kita masuk ke Goshiki. Goshiki berarti 5 warna dalam bahasa Jepang. Biasanya kombinasi merah, putih, hitam, biru, dan abu-abu. Tapi yang paling mencolok adalah merah dan hitam kebiruan. Merahnya sering disebut mirip Kohaku, tapi dasar tubuhnya gelap. Ini yang bikin Goshiki tampil beda, apalagi saat pola sisiknya mulai rapat dan membentuk tekstur kayak batik. Goshiki muda biasanya lebih cerah, tapi seiring berjalannya waktu, warna dasar tubuhnya juga makin pekat. Ada yang menyebutnya burning red on black. Dramatis banget gak sih? Goshiki juga cocok buat kamu yang pengen sesuatu yang mencolok tapi tetap punya nuansa klasik. Kombinasi tradisi dan kejutan warna. Yang ketiga, ini koi yang sering diremehkan karena warnanya nggak terlalu mencolok, yaitu Ochiba Shigure. Nama Ochiba Shigure berarti daun jatuh di musim hujan. Warna tubuhnya abu-abu kemerahan dengan bercak coklat muda atau oranye. Kayak daun kering yang mengambang di air. Kalau kamu suka kolam dengan nuansa tenang, koi ini cocok banget. Gak norak, gak lebay, tapi bikin kolammu berasa kayak taman zen. Justru karena kesederhanaannya, banyak penghobi serius mulai melirik Ochiba sebagai koi penyeimbang. Buat relaksasi mata dan kadang jadi penenang di tengah koi-koi yang warnanya mencolok. Selanjutnya ada Yamabuki Ogon. Jenis koi yang sering dianggap biasa, tapi kalau dilihat di kolam bisa jadi pusat perhatian. Yamabuki Ogon adalah koi dengan warna kuning keemasan yang solid. Tubuhnya tanpa pola, polos, tapi justru disitulah letak kekuatannya. Warna kuningnya bisa sangat terang, bahkan berkilau seperti emas di bawah sinar matahari. Elegan, bersih, dan juga mewah. Jenis koi ini gampang ditemukan dan sering jadi pilihan utama buat pemula. Tapi bukan berarti dia kalah dari koi lainnya ya. Kalau dirawat dengan baik, Yamabuki Ogon bisa jadi koi yang bikin semua mata langsung tertuju. Terakhir kita bahas Hiutsuri. Jenis koi dengan warna merah menyala berpadu dengan hitam pekat. Hiutsuri punya tampilan yang tegas. Merah dan hitamnya membentuk pola acak yang dinamis. Berbeda dengan koi berpola rapi seperti Kohaku,
Hyutsuri justru memikat lewat kontras warnanya. Jenis ini sering diabaikan karena dianggap kurang elegan. Padahal kalau pola dan warnanya seimbang bisa jadi bintang di dalam kolam. Buat kamu yang suka koi dengan karakter kuat, Hyutsuri bisa jadi pilihan menarik nih. Jadi kalau kamu lagi nyari koi buat nambah koleksi, jangan cuma terpaku sama yang populer aja ya. Karena terkadang yang jarang dilirik itu justru punya keindahan tersembunyi yang bisa bikin kolammu berbeda dengan yang lainnya. Susui, Goshiki, Ochibashigure, Yamabuki Ogon, Hyutsuri, dan jenis koi lainnya, semuanya punya cerita, punya vibes, dan punya potensi bikin jatuh cinta pada pandangan pertama. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu suka video ini. Dan komen di bawah ya, jenis koi underrated mana yang menurutmu paling menarik. Sampai jumpa di video berikutnya.